Perkenalkan, nama saya Nafi Grace Makena dengan NIM 235860261127 dari kelas D semester 5 Universitas Tribhuwana Kalabahi. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan merangkum materi pada bab 4 yang akan saya jelaskan di video berikut ini. Mari menyaksikan. Rangkuman materi pada bab 4 yaitu perencanaan evaluasi program. A. Ada analisis kebutuhan atau need assessment. Yang pertama ada pengertian analisis kebutuhan. Adalah proses ilmiah untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi nyata dan kondisi yang diharapkan, serta menetapkan prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi. Dan yang berikutnya adalah fungsi, yaitu sebagai dasar rasional dalam ilmiah dalam melakukan perubahan atau tindakan, bukan berdasarkan selera atau kepentingan pribadi. Yang berikut ada teknik pelaksanaan. Itu ada dua. Yang pertama objektif, itu menentukan tujuan, indikator, standar, alat ukur, lalu membandingkan kondisi nyata dengan standar. Yang kedua ada subjektif, yaitu melibatkan penilaian evaluator dan stakeholder untuk menentukan kebutuhan serta skala prioritas melalui kesepakatan bersama. Yang berikutnya B, penjadwalan. Yang pertama ada evaluasi harus diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang kedua, jadwal disusun untuk menjamin kelancaran kegiatan, mengatur urutan dan batas waktu tiap tahap. Dan yang ketiga, penentuan jadwal itu dilakukan melalui kesepakatan evaluator dan sponsor. Dan yang keempat, prinsip utama yaitu efektivitas lebih diutamakan daripada efisiensi waktu. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu rincian waktu digunakan juga untuk menentukan beban kerja dan honor evaluator. Yang berikut itu C, penugasan dan monitoring. Yang pertama, evaluasi memerlukan pengawasan agar staf bekerja efisien. Dan yang kedua, diperlukan daftar pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Dan yang ketiga, tenaga yang terlibat, yaitu ada evaluator, tim inti yang bertanggung jawab penuh. Dan yang berikut tenaga penunjang, itu membantu pekerjaan teknis. Dan yang keempat, dalam tim harus ditetapkan ketua dan anggota, termasuk urutan, tanggung jawab, serta wewenang. Dan yang kelima itu pembiayaan. Yang pertama itu ada pembiayaan harus dikelola efektif dan efisien. Dan yang kedua, biaya evaluasi meliputi biaya langsung, gaji atau honor, perjalanan, alat, bahan, rapat, komunikasi, dan lain-lain. Dan yang berikut biaya tidak langsung itu dukungan umum seperti administrasi, dihitung presentasi dari biaya langsung minimal 20%. Dan yang ketiga, faktor yang memengaruhi biaya. Itu ada jenis data, lokasi, waktu, jumlah staf, dan metode analisis. Dan yang keempat, evaluator harus menyesuaikan antara kebutuhan sumber daya dan alokasi biaya yang telah disepakati. E, proposal evaluasi program. Yang pertama ada pengertian proposal. Adalah rencana kerja yang menggambarkan seluruh kegiatan evaluasi program. Yang berikut ada penyusunan proposal, dapat disusun oleh evaluator internal, eksternal, atau kombinasi keduanya, tergantung dana dan kebutuhan. Yang berikut ada format proposal. Yang pertama ada judul kegiatan, itu menjelaskan nama dan lokasi program yang dievaluasi. Yang kedua ada rasional, itu menunjukkan alasan dan kesenjangan yang melatar belakangi perlunya evaluasi. Dan yang ketiga itu tujuan, itu menjelaskan dampak
implementasi, konteks, dan kebutuhan program. Dan yang keempat itu pertanyaan evaluasi. Itu disusun berdasarkan tujuan, model teori, pengalaman, dan masukan stakeholder. Dan yang kelima itu metodologi, itu menjelaskan objek, sumber data, itu sumber datanya itu di dalamnya itu person, paper, pledge, itu teknik dan instrumen pengumpulan data serta analisis data. Dan yang keenam itu prosedur dan langkah kegiatan, itu menyusun tahapan kerja, jadwal waktu, serta pembagian tugas. Dan yang ke-F itu desain evaluasi program, mengacu pada beberapa ahli, itu yang pertama langkah-langkah umum. Itu langkah-langkah umum itu terdiri menentukan objek evaluasi, merumuskan tujuan evaluasi, dan menentukan penerima laporan. Dan yang berikut itu merumuskan pertanyaan dan informasi yang dikumpulkan. Dan yang berikut itu menentukan teknik pengumpulan dan instrumen. Dan yang berikut itu menentukan teknik analisis, interpretasi, bentuk laporan, dan cara pelaporannya. Dan yang kedua itu aspek penting. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi, kejelasan, kegunaan, keterukuran, serta kelayakan praktis. Dan yang ketiga itu hasil akhir. Laporan berisi metodologi, temuan, kesimpulan, dan rekomendasi operasional bagi penyempurnaan program. Baik, dari rangkuman materi ini saya mengambil kesimpulan bahwa perencanaan evaluasi adalah proses sistematis yang mencakup. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan atau analisis kebutuhan, dan yang kedua ada penyusunan jadwal atau scheduling, dan yang ketiga itu ada pembagian tugas dan pengawasan atau penugasan dan monitoring, dan yang keempat itu ada pengolahan dana atau budgeting, dan yang kelima itu ada penyusunan proposal dan desain evaluasi ilmiah dan terukur. Tujuan akhirnya adalah agar evaluasi program berjalan efektif, efisien, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Demikian hasil dari rangkuman yang saya buat. Sekian dan terima kasih.